Hati-hati kepada orang yang tidak membalas ketika dia dilukai, ketika dia tidak meminta ketika dia kekurangan, dan tidak melabrak ketika dia difitnah. Dia juga tidak mengeluh ketika dia mendapatkan sebuah kesulitan. Hati-hati jika engkau bermasalah dengan orang tipe seperti ini. Karena apa? Kemungkinan besar level kekuatan kita tidak sebanding dengan dia. Karena hanya orang kuat saja yang punya tipe-tipe yang sudah saya sebutkan tadi. Hati-hati jika engkau bermasalah dengan dia, cepat minta maaf, karena kita tidak tahu kekuatan besar apa yang ada di dalam dirinya. Doa-doa seperti apa yang akan diucapkan oleh beliau. Jangan kita merasa diri kita diciptakan oleh Allah bahwa kita ini diciptakan yang tidak baik. Banyak anak-anak muda yang sekadang mengatakan begini, Habib, saya ini diciptakan Allah, memang sudah takdir saya ini seperti ini, orang yang jelek. Allah tidak menciptakan kalian jelek. Allah menciptakan kalian ini baik, dan pasti kalian ini bermanfaat. Tetapi kadang kalian tidak memanfaatkan waktu yang kalian dapatkan untuk kalian menjadi orang-orang yang baik. Mari sebelum kita terlambat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa yang pernah kita lakukan, Allah tahu dan Allah pasti akan mengampuninya kalau kita benar-benar taubat, yaitu taubat dan nasuha, rencana dan memang niat untuk tidak untuk mengulangi kembali. Kalau sampai terjadi lagi kembali kemaksiatan, jangan putus asa, terus kita bertobat. Semenjak nyawa masih ada di tubuh kita, sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan kita tobat. Menapaki kehidupan selangkah demi selangkah, sambil bersyukur mengharap sebuah berkah. Berhasil dan gagal itu merupakan satu paket. Semuanya hanyalah untuk ujian hidup. Keluarlah dari lembah kebodohan. Tetaplah optimis, jangan buat hati jadi redup. Hidup ini terlalu singkat untuk sebuah penyesalan. Pompalah kesadaran untuk sebuah perubahan. Buktikan diri, tunjukkan potensi. Jangan mau terjebak halusinasi. Sempit, lika-liku hidup.
Bersabarlah atas penderitaan hidup di dunia, dan tabahkan hatimu berserah diri kepadanya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah dekat, Allah bersama kita. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersabarlah atas penderitaan hidup di dunia, dan tabahkan hatimu berserah diri kepadanya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah dekat, Allah bersama kita. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, apabila aku bersandar kepada seseorang selain Engkau di dalam setiap kesulitan, baik aku tahu maupun aku tidak tahu, maka terimalah taubatku, dan aku berserah diri serta berucap, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau hujan saya ibaratkan sebagai rejeki, mungkin akhir-akhir ini musim kemarau sedang kamu alami. Kering dan gak ada air sama sekali. Bahkan mungkin banyak yang mengeluh dan bersikap antipati dengan hidup ini. Ya Tuhan, kering sekali hidup ini. Ya Tuhan, kenapa kau biarkan aku menderita seperti ini? Yang tadinya keluhan, perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kekecewaan yang berujung dengan kemarahan. Gimana sih? Kok nggak ada hujan? Gimana sih nih? Mana hujannya? Mana rezekinya? Ya, segala macam keluhan, segala macam hujatan. Semuanya mungkin sudah terlontarkan. Padahal jika kamu mau menjernihkan pikiran, musim kemarau ini bisa kamu manfaatkan. Ya, dimanfaatkan untuk memperbesar wadah yang semestinya memang harus kamu siapkan. Jalani hidup ini dengan ceria, dengan senyumanku, temani langkahku. Karena bahagia takkan datang sendiri, jadikan setiap detik adalah hari yang indah ini. Jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan,
setidaknya jangan mengambil apa yang sudah menjadi milik orang lain. Karena setiap orang pasti punya hati nurani dan dua sisi kehidupan. Mungkin di hadapanmu dia akan merelakan sambil tersenyum, namun kita tak pernah tahu doa apa yang akan ia panjatkan kepada Tuhan untuk perbuatanmu. Doa orang yang disakiti akan sampai kepada Tuhan. Tuhan adalah Maha Adil. Jadi kenapa kamu harus mengambil sesuatu yang bukan milikmu? Jika memang bukan rezekimu, maka serakus apapun kamu mengambil hak orang lain, percayalah harta itu tidak akan menetap kepadamu. Karena dengan entah cara bagaimanapun, Tuhan pasti akan mengembalikan kembali harta itu kepada orang yang seharusnya. Karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Boleh saja kamu bahagia dengan pencapaianmu sekarang, namun ingatlah, Tuhan itu tidak pernah tidur.